Kalau kamu mau dunia, kamu harus tinggalin akhirat. Kalau kamu mau dunia, jangan jadi agamawan. Kalau kamu jadi agamawan, siap-siap miskin. Ini kan satu teori yang masih ada sampai dengan sekarang. Kalau kamu mau bahas tentang sains, jangan bawa-bawa agama. Kalau mau jauh tentang agama, jangan bawa-bawa tentang sains. Contoh yang paling nyata, flat earth. Oke. Ya kan ya. Seolah-olah kemudian ada orang tiba-tiba datang ke aku, lalu bilang flat earth itu adalah sesuatu teori di dalam Islam. Aku bilang sebentar, tahu dari mana? Dia bilang ini ada Al-Quran berbicara tentang flat earth. Problemnya adalah apa? Problemnya adalah dia ngomong ke aku, kalau Ustadz tidak yakin dengan flat earth, Ustadz udah murtad karena Ustadz tidak percaya dengan Al-Quran. Aku bilang sebentar, aku percaya dengan Al-Quran. Cuma flat earth kan kata kamu, bukan kata Al-Quran loh. Enggak, Al-Quran dengan nyata-nyata bilang flat earth. Apa kata orang ketika melihat perdebatan ini? Ini orang-orang Muslim gila nih. Itu kan kenapa? Karena orang-orang Muslim itu nggak usah diajak ngomong tentang sains. Makanya orang bilang, kalau lu mau bahas tentang sains, jangan bawa-bawa agama. Nanti kamu jadinya membawa agama dan kamu tidak akan bisa objektif dengan sains. Sebaliknya, kalau kamu mau bahas agama, jangan bawa-bawa sains. Karena nanti agamanya jadi bingung. Ini konsepsi yang ada pada saat, mohon maaf, ketika Eropa masih mengambil agama dalam kehidupan mereka. Maka mereka bingung. Di dalam Alkitab misalnya ngomongnya bahwa dunia ini cuma berapa? 6.000 atau 7.000 tahun. Sedangkan sains berapa? 4,5 miliar. Ini kan jauh banget tuh antara 7.000 dengan 4,5 miliar sejarah bumi itu dibuat. Nah akhirnya mereka mikir, ini mana yang benar nih, sains atau agama? Di dalam Islam nggak ada masalah kayak gitu. Karena di dalam Islam tidak pernah dikasih tahu oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa umur bumi itu segini. Jadi sains dan agama ya beda urusannya. Maksudnya bukan beda ya, tidak ada pertentangan. Justru ternyata pertentangan itu udah mulai ada semenjak Ottoman akan hancur itu ya. Betul. Sains dan pemisahan agama. Betul. Karena orang nggak bisa nyikapin. Contoh. Di dalam Islam tuh gini, sains itu bahas tentang what and how. Sedangkan agama membahas tentang why. Agama itu adalah petunjuk dalam kehidupan. Sains itu adalah cara membuat hidup lebih nyaman. Kan beda urusannya. Sama kayak gini Mas. Mas ketika makan satu masakan di restoran, saking enaknya, Mas kemudian mikir, ini apa ya buat ini? Ini ada rasa kayu manisnya. Ini ada rasa tepung ini dan segala macam. Saking penasarannya, Mas bawa ini ke laboratorium untuk melihat apa aja komposisi daripada makanan ini. Okay. Itu sains tuh. Tapi kenapa makanan yang dibuat itu nggak bisa dijawab dengan sains? Hanya bisa dijawab oleh yang buat makanan. Nah itu maksudnya agama sama sains ya itu menarik banget Pak berjalan Ustadz, biasa. karena saya punya kasus nyatanya nih di kehidupan saya. Gimana tuh? Jadi saya punya seorang kenalan lah gitu ya. Punya kenalan gitu. Dia sekarang sudah meninggalkan dunianya. Karena dia pengen fokus ke akhirat. Jadi kerjanya di rumah itu beribadah, zikir segala macam gitu. Nah kalau misalnya diajak kemana gitu, ya udah fokusnya ibadah aja, udah pengen fokus ke akhirat gitu. Nah kalau tanggapan Pak Ustadz gimana ya? Karena benar-benar ditinggalin semua tuh. Pertanyaannya apakah bisa meraih akhirat kalau nggak pakai dunia?